Assalamualaikum, balik lagi dengan aku Fizli Ciputri. Nah, hari ini aku mau ajak kalian semua ke kawasan PIK untuk buka puasa bareng sama teman-teman Duafa dan juga Ibu Melin Tenardi sebagai founder Yayasan Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi di acara Beduk Ramadan 2024. Nah, mau tahu keseruannya seperti apa? Yuk ikutin aku. Hai Ibu Melin. Hai Fizli, apa kabar? Ini langsung nanya apa kabar ya Bu? Seneng banget kamu bisa dateng. Makasih ya Ibu udah ngundang kita ke acara ini. Ini acara apa sih Bu? Kok banyak anak-anak? Iya betul, ini adalah acara aksi amal kita di bulan Ramadan untuk 250 anak yatim dan anak duafa. Nama acaranya apa Bu? Tema acara kita hari ini adalah Beduk Cinta Ramadan. Kalau boleh tahu kok bisa ibu-ibu tiba-tiba punya acara kayak gini tuh kenapa? Ya, yang pasti sejak berdirinya KPPB Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi, kita sudah memiliki satu komitmen bahwa minimal 2 kali dalam setahun kita akan melakukan aksi peduli kasih. Jadi sifatnya kita untuk menunjukkan kepedulian dan penghargaan kita, penghormatan kita terhadap kaum yang termarginalkan, dan supaya mereka mendapat satu perhatian, dapat satu kasih sayang, yang supaya mereka bisa merasakan bahwa mereka tidak terlupakan dan tidak sendirian. Nah, tadi kan Ibu bilang kalau ada 250 anak. Itu tuh dari mana aja, Bu? Iya, kebetulan kita mendapatkan dari 6 sumber ya. Yang pasti dari komunitas, dari Kamal Muara yang di sekitar sini. Kita juga mendapatkan dari anak-anak bimbel, bimbingan belajar yang di Pulau Kandang, juga dari Yayasan Panti Asuhan Muhammadiyah Kembangan dan Yayasan Sahabat Anak dan Sentuhan Kasih Anak Indonesia. Dan kebetulan mereka kebanyakan adalah anak-anak yang putus sekolah ya, karena mereka tuh ada anak jalanan dan anak pemulung. Sangat disayangkan. Jadi disinilah kita ingin memberikan satu edukasi kepada mereka bahwa mereka tuh sangat berharga, mereka sangat bernilai, dan mereka punya cita-cita, harus punya cita-cita yang besar karena mereka adalah bintang-bintang kecil yang bersinar. Betul. Yang bisa menerangi dunia ini dengan potensi yang mereka miliki. Nah, kalau boleh tahu ya Ibu, goals-nya dari KPPB itu sebenarnya apa sih Ibu? Ya, kalau goals kita kebetulan memang Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi, dan memang itu menjadi satu tanggung jawab komunitas ini untuk memberdayakan perempuan ya, supaya perempuan itu berpotensi dan berkualitas, dan diharapkan ketika mereka bisa mengangkat diri mereka, nilai mereka, dan mereka akan menjadi pribadi yang lebih percaya diri, lebih mandiri, dan tentu saja mereka akan mengubah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju. Bu, aku penasaran banget ya, selain ada acara di sini kita jalan-jalan lihat yuk apa aja yuk acaranya yuk. Ya, di sini kita mengadakan beberapa dari 250 anak itu kita menjadikan beberapa titik. Jadi 3 segmen ya, 3 kelompok besar. Jadi di situ ada kelompok warna orange, warna kuning, dan warna hijau. Nah, bedanya apa tuh Bu? Iya, karena kebetulan fasilitas di sini hanya membolehkan sepertiga dari anak itu untuk bermain. Oke. Jadi kita menjadikan 3 kelompok. Di saat kelompok A bermain di sini, kelompok kedua dan ketiga itu melakukan kegiatan yang berbeda seperti mereka melukis ya. Terus ada yang membaca, ada games, ada juga kelompok yang membuat kayak buat keramik seperti itu. Semuanya sangat menyenangkan. Tadi aku lihat juga ada yang kayak bikin tote bag gitu ya, melukis gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu ini ide-ide kreatifnya ini dari mana Bu? Siapa yang jadi ide kreatif yang membantu Ibu nih? Atau Ibu sendiri ternyata yang jadi ide kreatifnya? Nah kebetulan karena memang situasinya tidak memungkinkan anak-anak berkumpul di satu titik ini, akhirnya kita mengembangkan satu kreativitas gitu. Bagaimana anak-anak tetap semangat, tetap berenergi walaupun mereka melakukan aktivitas yang berbeda. Jadi kita mencarikan sesuatu yang sifatnya edukatif dan kreatif, dan games juga itu membakar semangat mereka. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan ini tentunya mereka, apalagi dalam kondisi yang mereka harus menahan lapar dan haus menunggu buka puasa, tentunya kita harus menyiapkan kegiatan-kegiatan yang menarik, membakar semangat mereka. Dan harapan kami anak-anak ini bisa bergembira, berbahagia, dan mendapatkan satu kesempatan dan pengalaman yang tidak terlupakan. Nah, ini terakhir nih Bu.
kan dari semua banyak hal, ibu bisa aja sebenarnya jadi pengusaha atau mendirikan yang lain. Tapi kenapa akhirnya ibu malah memilih untuk mendirikan yayasan? Ya. Kalau saya boleh bilang hidup itu perlu keseimbangan ya. Karena kita sebagai makhluk sosial tentunya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh bantuan orang lain, demikian juga sebaliknya. Dan itulah yang saya tangkap. Dan ternyata saya merasa memang hidup itu tidak cukup hanya dengan kita mau fokuskan dengan pencapaian pribadi. Ya, alangkah hidupnya begitu indah kalau kita bisa berbagi kebahagiaan, berbagi keceriaan dengan apa yang kita miliki. Walaupun kita tidak bisa membeli materi, tapi kita bisa berbagi tenaga, pikiran, ide, pengalaman kita untuk orang lain. Karena hidup itu sangat indah ketika kita bisa mengisi dengan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat bagi banyak orang. Ini benar-benar terakhir ya Bu. Apa yang menjadi semangat ibu akhirnya ibu konsisten nih bikin acara rutinan membantu teman-teman duafa dan juga berbagi kepada perempuan? Ya, ketika saya terjun ke dunia ini, ketika saya ingin berbagi, menunjukkan kepedulian saya dan menghargai orang-orang yang membutuhkan perhatian dan pertolongan kita, rasanya ada satu kegembiraan, kebahagiaan yang rasanya tidak tergantikan dengan uang, dengan materi. Jadi ada satu kepuasan. Dan itu yang saya dapatkan. Ibu, thank you banget ya. Terima kasih juga. Akan kita tunggu acara-acara selanjutnya. Tentunya. Dan bakal banyak, tahun ini bakal ada lagi ya Bu ya. Ada surprise gak sih? Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan media Nawacita. Kita bisa melakukan satu kegiatan yang besar yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Itu harapan saya. Bu, makasih banyak ya. Hai Kak Grita. Halo. Apa kabar? Baik, luar biasa. Kak, aku mau tahu dong di acara ini Kakak berperan sebagai apa sih? Oke, ini aku jadi apa ya namanya? Mungkin mentor kali ya. Kemarin Cimelin dari KPPB ngajak aku buat berpartisipasi dalam kegiatan dia untuk jadi salah satu mentor di game-game ini. Jadi ya udah aku ikutin aja. Nah, aku boleh tahu nggak sih Kak untuk acara KPPB dan juga terutama acara Beduk Cinta Ramadan ini ya, harapan Kakak tuh dan perasaan Kakak gimana? Kalau untuk harapannya ya semoga dengan kayak gini teman-teman khususnya ini kan teman-teman dari jalanan dari yayasan-yayasan bisa ikut senang karena kita banyak permainan, ada ini juga apa outbound, terus kemudian bisa mewarnai dan juga kalau di tempat aku main game aja jadi seru-seruan aja, bisa berbagi kebahagiaan lah sambil menunggu buka puasa. Nah, terakhir nih Kak, pesan Kakak buat anak muda nih supaya bisa berkontribusi kayak Kak Grita nih. Terakhir ya buat anak muda ya. Hidup kita tuh singkat, jadi harus lebih bermakna lah. Jadi dengan kayak gini aku juga bisa ketemu sama teman-teman, ketemu sama anak-anak yang mungkin apa ya, yang mungkin pengen main, pengen apa, terus aku bisa berkontribusi, itu seneng banget. Thank you banget ya Kak Grita.